Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang sangat dirahmati Allah Ta'ala. Marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas berkat rahmat hidayah, inayah dan taufiknya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kami sejahtera dan sehat walafiat, jadi kita bisa menjalankan posisi kita sebagai seorang muslim dan menunaikan sholat fardu sholat subuh dengan berjamaah. Semoga dengan ibadah kita, sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini dalam suasana yang sumringah, semangat, alhamdulillah, saya akan menyampaikan sebuah ilmu yang dimana ilmu ini sangat insya Allah akan bermanfaat bagi diri saya dan bagi para jamaah semuanya, yaitu kaitannya dengan talabul ilmi, mencari ilmu. Menurut kitab ini yang saya baca itu kitab Bidayatul Hidayah, yaitu karya Imam Al-Ghazali, Shahifah 11, di mana orang yang mencari ilmu itu dibagi tiga. Menurut Imam Al-Ghazali, saya akan bacakan tidak semuanya, tapi saya akan menyampaikan artinya saja. Sedikit akan menyampaikan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi salasah ahwal. Ketahuilah bahwa dalam hal menuntut ilmu, manusia itu terbagi menjadi tiga jenis. Al-awwal, rajulun talabil ilmi yataqirahu wa tahu ila al-abadi wa lam yaqsudu illa wa syahwahi wa darul akhirati wa hada min al-qari. Yang pertama, orang yang mencari ilmu itu untuk dijadikan bekal menuju akhirat, yang menuntut ilmu semata hanya demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan kepentingan di negeri akhirat. Ini sesuai dengan sabda Rasul yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memberi tempat yang terbaik, yaitu surga. Ini kalau kita contohkan, jarang sekali orang yang semata-mata mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Ada maksud-maksud lain. Nah, kita mengharap untuk mencari ilmu apa saja, terutama itu ilmu yang berkaitan dengan akhirat, yaitu ilmu agama. Mari kita terus ikhlas niat hanya karena Allah mencari ilmu. Jadi tidak ada teteng aling-aling kalau kita untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini penting bagi kita. Banyak sekali orang yang sekarang itu ya seolah itu apa ya, mencari ilmu seolah itu di hati itu Allah, tapi di dalam hatinya itu ada maksud lain. Maka itu yang nomor dua, sebutkan rajulun talab al-ilmi li yasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati wa yanam bihi al-izzah wal jadah wal mana wa huwa alim. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk dijadikan sarana bagi kepentingan kehidupan dunia yang bersifat sementara, yakni untuk meraih kejayaan, kedudukan dan harta benda. Ia adalah orang yang berilmu yang di dalam hati merasa dirinya hebat, padahal tujuannya adalah sesat. Orang yang seperti ini amat mengkhawatirkan di akhir hidupnya. Jika ia berburu meninggal dunia sebelum sempat bertobat, maka dikhawatirkan ia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi yang kedua, orang yang mencari itu seolah-olah baik, tapi tujuannya adalah untuk mencari kedudukan, kekayaan, harta benda, jabatan dan sebagainya, sampai terlanjur tidak diingatkan tidak selama akan bertobat, maka dikhawatirkan juga matinya ada, meninggalnya ada mungkin su'ul khatimah, akhir dulu. Nah, dan hal itu jelas sangat berbahaya. Tapi ini ada tapinya yang kedua. Tapi kalau orang-orang tersebut yang mencari ilmu sadar bahwa itu adalah kebutuhan sementara ilmu yang dapat, kemudian dia sadar, maka ia sempat bertobat sebelum keburu meninggal dunia. Lalu ia segera mengamalkan ilmunya serta memperbaiki kesalahannya di masa lalu, maka ia akan tergabung dalam hal yang pertama, yaitu karena Allah Ta'ala,
dan orang tersebut akan dianggap beruntung dalam mencari ilmu. Insya Allah menurut kita ini orang yang tidak isinya kesasar akhirnya tidak sadar, sehingga kita kembali bertobat pertama dan ilmunya adalah ilmu yang akan bermanfaat sampai akhir hayat dan akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, warjulun salisul isr takhwaya alaihi syaitan wa takhwaya ilman dari yang iltakasur alaih. Yang nomor tiga, Bapak Ibu jamaah subuh yang kira-kira orang yang mencari ilmu yang mempercayai adalah orang yang dirinya telah dikuasai oleh setan. Itu bahaya sekali. Jadi kita mencari ilmu di mana saja, kalau sudah tidak ingat kepada Allah dan sadar bahwa kita itu lemah, maka itu akan dikuasai oleh setan. Ia menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta benda, meraih kedudukan yang bisa dibanggakan. Alhamdulillah, katanya baik. Alhamdulillah saya sudah berilmu dapat jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, baik di mata pemerintah maupun di mata masyarakat. Dan menghimpun banyak pengikut yang bisa dimengerti. Jadi kalau sudah biasa diri, biasanya orang itu terlena, senang. Akhirnya apa? Kalau sudah senang, maka dia masa bangga sudah bisa menghimpun, bisa disenangi oleh banyak pegawai atau banyak pejabat. Ia menggunakan ilmunya dalam setiap kesempatan untuk meraih kepentingannya sendiri, kepentingan duniawi, meski yakin ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, walaupun dia sudah mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, karena merasa dirinya seolah adalah orang yang pandai, orang yang cerdikan, orang yang alim. Padahal itu hanya dari segi penampilan. Ini kita itu adalah orang yang berpenampilan keren, berpenampilan misalnya seorang ustaz, seorang alim itu sudah berpenampilan begitu sedemikian rupanya sehingga kayak kelihatannya beda. Ini belum tentu. Sekarang banyak, mohon maaf, sekarang banyak ustaz-ustaz lagi itu tidak hanya semata-mata karena Allah, tapi ada tujuan sisi lain yang penampilan itu hatinya itu adalah hanya untuk mencari dunia ini. Banyak sekali. Saya kemarin itu membaca satu artikel itu Masya Allah. Nauzubillah, dari ada seorang ustaz itu pandai sekali, bicaranya pandai, dalilnya pakai, tapi apa? Matinya suruh kami. Artinya meninggal dalam keadaan buruk. Ini apa? Mungkin dalam kehidupannya itu mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena tujuan lain. Karena tujuan itu dunia. Padahal itu hanya dari segi penampilan atau ucapan, sedangkan lahir dan batinnya sangat rakus terhadap urusan dunia. Bapak, Ibu, jamaah sebuah yang mengatakan, ini saya hanya sekedar membaca kitab Hidayatul Hidayah yang intinya marilah kita bersama-sama di mana saja, kapan saja, kalau kita mencari ilmu dari rumah ini mencari ilmu karena Allah Ta'ala, agar kita dalam mencari ilmu selalu dapat pertolongan dan mendapat hidayah, selalu dapat keberkahan, sehingga ilmu itu insya Allah akan bermanfaat untuk dirinya, keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Insya Allah dengan demikian Allah akan meridhai dan akan dilanjutkan sehingga ilmu betul-betul sampai akhir hayat ilmunya akan beruntung baik dirinya maupun di masyarakat dan mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala di surga. Demikian saja, kurang maaf saya atribusi Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.